Mari kita mulai ya Bu ya persekutuan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucapkan puji syukur Tuhan. Terima kasih karena Kau telah menyertai kami hari ini Tuhan. Kami dapat bangun, dapat menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatanmu Tuhan. Terima kasih Yesus, selalu tuntun kami, selalu lindungi kami Tuhan, selalu topang kami Tuhan di hikmat marifat Tuhan, untuk bisa selalu mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Dan ini yang kami lakukan salah satunya Tuhan, kami merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk mendapatkan hikmat dari-Mu Tuhan, untuk dapat mendengarkan perkataan-Mu Yesus. Oh Tuhan, buka jiwa roh hati kami Tuhan, berikan hikmat marifat yang mengalir Tuhan, untuk bisa mengerti setiap perkataan Yesus. Oh Tuhan, biar hadirat-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di sini, di mana 2-3 orang seperti yang Kau katakan, maka Kau hadir di sini, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari ya Bu ya, kita nyanyi. Aku hendak bersyukur ya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Kita bersyukur ya Bu ya. Karena Tuhan itu adil dan bermazmur, bernyanyi Tuhan, dan bernyanyi ya bagi Tuhan yang maha tinggi ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Ya Tuhan Yesus berbaring mulia. Mari kita menyanyikan lagu ya ini lainnya. Coba kita lihat ini ya, walau 1000 lebah bisa ya Bu ya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Amin ya Bu ya. Amin. Walau 1000 rebah
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin ya Bu ya. Yesus sertai kita ya Bu ya. Kita walau apapun ya, pasti kita pernah merasakan perasaan apakah itu ragu ataukah apa itu ya Bu ya. Orang yang dunia katakan itu semua dialami semua orang ya Bu ya. Tapi melewati itu semua kita menyadari tuh bahwa kasih setia Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Yang luar biasanya lagi, orang biasa seperti kita ya Bu ya, orang berdosa, Tuhan Yesus mau loh Bu ya, mau menyatakan dirinya pada kita ya Bu ya. Luar biasa ya, kita orang biasa tapi dipakai sama Tuhan. Amin. Amin ya Bu ya. Kita benar-benar mengucap syukur ya Bu ya. Apapun yang terjadi, apa namanya ya, seperti yang banyak dikatakan, hidup kita kan seperti embun ya Bu ya, pagi ada siang nggak ada. Di saat kita hidup di dunia ini ya cuma beberapa menit menurut Tuhan, karena menurut Tuhan kan 1000 tahun cuma 1 hari ya Bu ya. Hidup kita yang cuma beberapa menit, beberapa detik, beberapa menit menurut Tuhan, hidup kita dipakai kan luar biasa ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Tuhan Yesus beserta kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Mari kita renungkan ya Bu ya. Renungkan perkataan Tuhan. Di sini diambil di Matius, coba saya buka ya. Matius 6, 46 sama 49. Matius 7 ayat 24. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ini di Matius 7 ayat 24 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang ya kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin ya Bu ya. Amin. Di sini dikatakan lagi sama juga di Lukas. Di Lukas 6 46. Dua macam dasar juga di judulnya. Di sini dikatakan di sini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak
digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kan ini kita kan melakukan renungan ya Bu ya. Kita belajar merenung-renungkan setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di kitab Ibu ya. Kita renung-renungkan dari hari pertama sampai sekarang, banyak perkataan Tuhan, dan Tuhan katakan di sini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Orang itu disamakan dengan orang yang menggali rumah dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Kan kita udah banyak mendengarkan firman Tuhan ya Bu ya. Yang kemarin soal apa namanya, bila seseorang menyambut kamu, menyambut kita, sama seperti yang menyambut Tuhan. Ya Bu ya, ada apabila orang menyambut nabi, ia akan mendapatkan nabi, itu sudah dikatakan Tuhan ya Bu ya. Nah, di sini juga kemarin kita juga belajar tentang Abraham. Abraham itu karena mengenal Tuhan, maka Tuhan rindu untuk memberkati Abraham, iya Kak? Karena Abraham apa? Dikatakan di waktu kemarin juga waktu kita ini orang percaya, karena di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Dikatakan juga apa? Karena dia percaya sama Tuhan. Dia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, bukan apa yang dimilikinya, maka berkat mengajarnya. Tuhan udah mengajari itu juga. Nanti kita kedepannya akan belajar lagi ya Bu ya, mengenai perkataan-perkataan Tuhan. Ya Bu ya. Jadi di sini ini seakan-akan kita gini loh Bu. Ada orang yang berdoa, ada orang yang berdoa. Begini katakan Tuhan kayak gitu. Saya berdoa mohon ini kayak gitu. Berdoa minta ke Tuhan. Tapi kenapa tidak terjadi Tuhan kayak gitu. Nah, Tuhan pasti menjawab, karena kamu tidak mendengarkan perkataanku. Mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya kayak gitu ya. Ya Bu ya. Jadi penting di sini saat kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita melakukannya. Nah, terus kita akan belajar lagi bagaimana kita membuat dasar yang kuat itu gimana. Selain melakukan kayak gitu kan, kalau kita tidak mengenal Tuhan, masih baru di dalam Tuhan kayak gitu, kita harus gimana? Kita harus bersekutu dengan orang-orang yang percaya dengan Tuhan Ibu ya, untuk bisa belajar mengenai perkataan-perkataan Tuhan, untuk bisa saling menguatkan. Dimana Tuhan dulu kan juga mengajar ya Bu ya, mengajar bersama murid-muridnya kayak gitu. Di situ berarti kan Tuhan mengajarkan untuk bersekutu ya Bu ya, untuk bersekutu seperti kita, belajar tentang ayat-ayat Tuhan agar dasar kita itu kuat di dalam Tuhan ya Bu ya. Dan saat kita mendengar firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengar, tapi melakukannya juga, agar saat kita berseru Tuhan, Tuhan tidak berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, kamu mendengar tapi tidak melakukannya Bu ya. Jadi kita harus meletakkan dasar yang kuat. Jadi saat mungkin kan kalau hidup di dunia kan pasti namanya juga hidup di dunia ya Bu ya, pasti ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ya Bu ya. Nah, apapun itu, kalau anak muda mungkin putus sama pacarnya ya Bu ya, kalau
kadang-kadang yang bersedih kalau seorang orang tua masih anaknya masih kecil ditinggal anaknya meninggal, karena kan saat ini banyak penyakit, atau anak kecil ditinggal orang tuanya kayak gitu ya Bu ya. Nah mungkin kalau mereka nggak ada di persekutuan, nggak dikuatkan dalam Tuhan kayak gitu ya Bu, mungkin mereka kan lari ke hal